Be strong. Oke, kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Tentunya kita masih akan membahas seputar permasalahan perselingkuhan dalam rumah tangga. Nah, namun sebelumnya silahkan Anda subscribe terlebih dahulu agar bersama Kang Kumis tentunya. Nah, di sini Kang Kumis akan berbicara mengenai beberapa alasan terpopuler seseorang melakukan perselingkuhan. Sebagai alasan awal biasanya adalah karena menurunnya rasa cinta terhadap pasangan. Nah, itu sebagai awal. Kemudian apakah ada orang yang menikah tanpa dilandasi rasa cinta? Mungkin ada. Walaupun prosentasenya di sini sangatlah kecil. Tapi bukan berarti yang kecil itu tidak patut untuk kita bahas, ya. Contoh, mungkin ketika pasangan kita atau bahkan kita sendiri menikah karena dorongan sesuatu hal, karena keterpaksaan, mungkin karena kondisional dan lain sebagainya, ini juga belum tentu diawali dengan rasa cinta yang penuh. Mungkin juga karena semata-mata menjaga martabat dan nama baik keluarga, bisa juga. Ya, walaupun belum tentu di dalam batinnya ada rasa cinta dengan pasangan, ya, ini juga bisa menjadi alasan awal, ya. Lalu bagaimana dengan yang lain yang sebetulnya pernikahannya memang betul-betul didasari dengan rasa cinta? Kenapa ini bisa terjadi? Itu juga mungkin karena lamanya waktu, ya, kebosanan di sini mendominasi kehidupan dalam rumah tangga. Nah, kebosanan di sini tentunya adalah hal-hal yang memang seharusnya diperbaharui. Itu dianggap sepele dan dibiarkan begitu saja. Ini juga bisa melatar belakangi seseorang berbuat perselingkuhan. Ya. Kemudian yang kedua adalah peningkatan hasrat seksual yang tidak terpenuhi. Nah, kenapa bisa demikian? Seharusnya hasrat seksual tertinggi, puncaknya itu seharusnya terjadi pada awal usia pernikahan. Itu ada saat-saat atau waktu tertentu yang justru hasrat seksual itu mengalami peningkatan. Itu yang disebut pubertas seseorang, dan ini bisa terjadi pada wanita maupun pria. Nah, di saat ini ketika pasangan kita tidak memahami dan tidak bisa mengimbangi, bahkan dia melakukan hubungan seksual secara monoton, itu juga berbahaya, ya. Jadi lakukan variatif dalam berhubungan. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya adalah situasi tak terduga. Ini sangat masuk akal. Karena ketika kita boleh jujur, Anda mungkin menikah dengan pasangan Anda ketika sebelumnya sudah didasari rasa cinta antara keduanya. Itu saya yakin Anda dan pasangan Anda tidak ada niat sekecil apapun untuk melakukan perselingkuhan. Ini yang namanya situasi tak terduga. Biasanya diawali oleh hal-hal sepele yang justru tidak disadari mampu membawa kita ke permasalahan lebih jauh tentang perselingkuhan. Ini memang logika. Kemudian yang keempat adalah labil. Nah, labilnya jiwa seseorang itu memang banyak faktor. Nah, mari kita gali faktornya secara jelas. Biasanya ini karena sering timbul pertengkaran dengan pasangan atau terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, baik itu pertengkaran mulut atau saling mendiamkan. Apapun bentuknya, ketika itu menimbulkan emosional, maka bisa menyebabkan seseorang menjadi berjiwa labil. Nah, ketika labil maka mudah sekali orang untuk condong ke permasalahan-permasalahan perselingkuhan yang justru ketika dipikir secara normal itu akan merusak hubungan rumah tangga kita. Tapi kembali lagi, karena labil, ya, maka cara berpikirnya pun pendek. Jadi jaga kesejukan hati pasangan agar tidak timbul labil atau emosional amarah yang tinggi terhadap pasangan Anda. Karena
di sini banyak hal ketika kita melakukan perselingkuhan, hal-hal yang jauh lebih utama harus dipertimbangkan karena banyak dampak di sini ya. Kemudian yang kelima, yang berikutnya, kembali ke depan, bahwa dengan adanya hubungan suami istri yang monoton, maka bisa menimbulkan pemikiran-pemikiran penasaran pada pasangan. Artinya perlahan dia timbul bosan dan akhirnya ingin mencoba sesuatu yang baru ini. Nah, sesuatu yang baru ini adalah tentunya berselingkuh ya. Maka dari itu ciptakan suasana yang kondusif, ciptakan hal-hal yang bersifat inovasi dan memotivasi kita untuk menjaga keharmonisan rumah tangga kita ini jauh lebih baik ya. Karena yang tahu selera ya dan kesukaan ketika Anda melakukan hubungan suami istri adalah Anda dan pasangan Anda. Tentunya Anda dan pasangan Anda sudah memiliki cara tersendiri dalam rangka menciptakan keharmonisan hubungan suami istri dan terus timbul kehangatan di masing-masing sanubari. Kemudian yang keenam, yang berikutnya, karena istri atau suami merasa diabaikan. Nah, ini juga bisa menimbulkan alasan seseorang untuk melakukan perselingkuhan. Ini tentunya adalah hal yang sangat tidak kita inginkan. Maka dari itu kembali jaga perasaan hati pasangan ya, sejukkan kembali hati pasangan, jangan pernah merasa terabaikan ya, karena perhatian di sini tentunya adalah menjadi prioritas utama dalam rangka menciptakan keluarga yang harmonis. Jadi banyak faktor, banyak hal yang melatar belakangi timbulnya keluarga harmonis. Memang harmonis mudah diucapkan, tapi sebetulnya berat dalam pelaksanaan ya. Ciri yang terakhir, yang ketujuh ya, ini cukup berbahaya. Karena apa? Ciri yang terakhir ini, ketika tiba-tiba pasangan Anda atau siapapun sudah merasa nyaman hidup dengan pasangan selingkuhnya, ini cukup memprihatinkan dan ini perlu diatasi atau perlu segera diselesaikan ya. Artinya cobalah tanya baik-baik pasangan Anda ya, karena ketika seorang istri atau siapapun melakukan perselingkuhan tentunya dia memiliki gelagat yang berbeda. Nah, ketika itu bisa Anda deteksi ya, saya yakin Anda bisa karena Anda pasangannya ya. Itu tanya baik-baiklah. Jangan sampai selingkuhan pasangan Anda mampu menciptakan suasana nyaman yang jauh lebih nyaman daripada Anda sebagai pasangan. Jangan sampai terjadi seperti itu. Justru yang harus kita lakukan adalah bagaimana menciptakan suasana yang jauh lebih harmonis sehingga pasangan kita tidak mungkin berpaling ke lain hati. Dan keindahan itu tetap lestari dalam sanubari pasangan masing-masing. Saya yakin Anda bisa. Terima kasih.